Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Okit Gondrong Channel. Kali ini kita berada di daerah Belimbing Sari, tepatnya di timur Bandara Belimbing Sari. Saat ini kita ditemani dengan Mas Husni, salah satu warga yang mengantarkan kita menuju makam Patih Gringsing. Dari penelusuran itu, tak banyak yang tahu tentang perjalanan panjang wilayah yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini. Seiring dengan berjalannya waktu, nama Banyualit perlahan tergeser menjadi nama kerajaan. Bentengan, Blibis, Pacemangan, dan nama lain yang relatif baru akibat dari pemekaran wilayah. Saat ini kita menelusuri sejarah kerajaan Blambangan dari Banyualit, yakni sebuah wilayah yang masuk desa Belimbing Sari, Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Banyualit merupakan pelabuhan yang cukup ramai dan cocok dalam melakukan pendaratan kapal pada masa kerajaan Blambangan. Saat itu ibu kotanya masih Kutha Lateng, sekarang salah satu daerah yang berada di dalam wilayah administrasi Rogo Jampi. Tempat ini erat kaitannya dengan perjuangan era perang pertama kerajaan Blambangan menghadapi gempuran VOC tahun 1767. Bahkan erat pula kaitan Banyualit dengan puncak Perang Bayu pada tahun 1771 sampai 1772 yang menjadi legenda besar ditetapkannya hari jadi Kabupaten Banyuwangi. Nama Bentengan sekarang mengambil dasar dari adanya benteng di pelabuhan Banyualit yang tersisa akibat diserbu oleh VOC. Peperangan terjadi di wilayah Banyualit pada tahun 1767. Banyualit dikuasai dan penjajah bergerak ke sisi barat. Misi utama terlaksana dengan mengamankan area pendaratan serdadu untuk mempermudah akses dalam melakukan penyerangan. Tapi belum jelas siapa tokoh yang pernah nilas di sana, karena dalam sejarah ada beberapa nama Gringsing, seperti Sayu Gringsing, Singo Gringsing, Kidang Gringsing, Patih Gringsing. Dalam perjalanan waktu tentang sejarah Banyuwangi, pastinya kita bisa menelaah tentang cerita rakyat yang menjadikan tonggak sejarah yang menjadikan kita sebagai generasi muda membuka sejarah daerah dengan tidak melupakan perjuangan para pahlawan pada masa itu. Kita hanya bisa mengering-nguri budaya yang ada agar tidak terkikis habis oleh masa di mana budaya dan paradigma masyarakat mulai hilang di telan masa. Saat ini kita melihat secara langsung kondisi makam yang menurut masyarakat sekitar adalah Patih Gringsing. Tempat inilah cerita ini pernah ada. Makam ini adalah tonggak cerita pada masa itu. Kita sebagai masyarakat yang awam tentang sejarah tidak boleh menelaah sejarah yang pernah ada dan terjadi dengan menelan mentah-mentah. Karena sejarah yang pernah terjadi butuh diluruskan agar masyarakat tahu tentang sejarah yang sebenarnya. Di sini kita melihat kondisi tempat ini kurang terawat dan mungkin memang dibiarkan seperti ini. Dibiarkan rusak tanpa ada yang pembenahan. Banyak sejarah yang ada di Banyuwangi untuk kita ketahui. Berbagai macam spekulasi tentang sejarah itu sendiri. Ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Semuanya itu kita kembalikan lagi tentang pola pikir kita agar apa yang kita dapat dari segala informasi ini agar menjadikan sesuatu yang terbaik. Buruk cerita di masa lalu adalah dalam sebuah cerita, kita hanya bisa memberikan yang terbaik untuk anak cucu kita kelak. Keberadaan sejarah yang ada di Banyuwangi masih banyak yang masih belum terkuak.
Sekarang kita menuju makam yang agak berdekatan dengan makam yang tadi. Cuman di makam ini, dulu kata masyarakat di situ pernah dibangun cungkup. Tapi seringkali roboh, entah kenapa kejadian ini selalu berulang kali, dan menurut masyarakat setempat, makam ini adalah makam seorang prajurit atau punggawa kerajaan. Dan di area ini juga pernah ditemukan banyak kerangka manusia. Saat kita memasuki tempat ini, serasa kita pada masa lampau, dan terasa kemistisan tempat ini masih ada, dan inilah area yang dulunya tempat pernah terjadinya peperangan. Dan untuk kelanjutan kisah ini, kita akan menemui narasumber dari pegiat sejarah Belambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.